Langsung saya sebutkan aja bahan-bahannya apa aja. Dimulai dari tepung terigu. Tepung terigu protein sedang yang saya gunakan. Terus di sini ada tepung maizena 50 gram. Gula halus 100 gram. Kuning telurnya 5 butir. Butternya 200. Margarin Blue Band 200. Jadi totalnya 200 ya Bu ya. Susu bubuknya 50 gram. Terus di sini saya ada Master Chewy. Yang saya pakai adalah varian milk, yang rasa milk vanilla Bu. Ini bagus banget ini. Biasanya saya pakai yang varian buttermilk. Sekarang saya pakai yang ini. Ini juga wangi. Nah, ibu-ibunya kalau mau lihat kemasannya seperti ini. Ini adalah rahasia pewangi khusus untuk perkue-kuean dan roti-rotian. Jadi seperti ini kemasannya. Nah, kalian bisa dapat ini belinya di toko khusus orang jual bahan-bahan kue. Kalau misalnya nggak ada, biasanya ada dijual di online ya. Ini bagus banget. Ini khusus ya Bu, kalau mau buat kue kering biar aroma butternya mau keluar, ya memang kita harus pakai ini biar nanti lebih wangi ya. Terus di sini saya ada bahan tambahannya hammer. Di sini hammer ini bisa di skip, bisa digunakan ibu-ibu. Tergantung selera. Cuma saya pengen ngasih aja. Cuma nanti ngasihnya nggak banyak. Paling saya kasih 1 sendok makan. Dan untuk penggunaannya hammer ini, sekalipun kalian pakai 2 sendok makan atau 1 sendok makan, itu tidak akan ngaruh ke kue kering, roti yang kalian bikin. Itu nanti rasanya nggak pahit, karena ini dia cair dan aromanya wangi. Semakin kita banyak gunakan, semakin nanti aroma dari kue yang kita bikin itu lebih wangi ya, seperti itu. Sedikit aja udah wangi ya. Terus di sini saya ada Belvico. Ini adalah perenyah cookie. Jadi ini serbaguna untuk kita gunakan untuk bikin kue kering, kastanyel, nastar atau kue kering, apa aja bisa kita gunakan. Fungsinya apa sih Bu? Supaya bisa memperpanjang umur kue yang kita bikin. Merenyahkan juga supaya nanti kuenya tidak cepat melempem. Oke, 4 gram atau 3 gram paling sedikit kita gunakan. Langsung ya kita bikin adonannya dulu. Kita mixer. Yang kita mixer di luar adalah butter sama margarin. Oke, langsung butter sama margarinnya Bu ya. Nah, ini butternya kalau mau bagus Bu, harus kita diamkan dulu di suhu ruang di kulkas, jangan beku. Jadi kita dinginkan dulu butternya sama menteganya, tapi nggak beku ya, dingin biar dia ngeset aja, biar bagus. Selanjutnya Blue Band. Untuk mentega yang bagus untuk bikin nastar atau kue kering itu Blue Band bagus Bu ya. Dari zaman dulu juga orang tua kita pakai Blue Band. Kalau mau pakai ini ya, mau bikin adonan kue kering itu pasti Blue Band. Sama Wisman. Ini butternya Wisman, jadi pas ya. Kalau mau lebih bagus lagi ibu-ibu, saya kasih tips. Kalian boleh gunakan 2 butter, Holman dan Wisman. Misalnya ibu-ibu pakai Wismannya 100, butter Holmannya 100, nanti lebih bagus hasil kuenya ya. Cuma tadi saya lagi belanja butter, itu Holman habis Bu. Holman itu laris manis loh, soalnya dipakai orang buat bikin kue kering, buat campuran Wisman ini kalau mau tahu. Kayak ini margarin sama butter sudah saya satukan ibu-ibu ya. Tadi butternya itu dalam keadaan dingin, menteganya juga dalam keadaan dingin. Biar apa? Biar nanti hasilnya bagus. Terus ini ada Master Chewy, langsung saya turunkan aja Master Chewy-nya. Susu bubuk juga langsung saya satukan ya. Maaf Bu, sendoknya keriting. Oke, hammernya 1 sendok makan. Sendoknya jangan kita Bu ya. Aduh, aromanya udah wangi ya Bu ya.
Selanjutnya kita mixer ya. Kecepatan rendah Bu, jangan kecepatan tinggi. Kita mixer sebentar aja, jangan lama-lama. Yang pastinya udah creamy udah ya. Oke, saya matikan dulu. Ini udah tercampur merata. Selanjutnya kuning telur. Kuning telurnya tadi kita pakai 5 ya. Kuning telur. Nggak apa-apa Pak, biarin Pak. Ini sudah saya gabungin. Tadi kuning telurnya sudah saya tuang. Ibu-ibu, ini kuning telur. Terus gula sudah saya ayak. Selanjutnya kita mixer ya. Ya, sama-sama. Sebentar aja Bu ya. Nah ini sudah. Selanjutnya Belvico. Saya gunakan 4 gram Belvico Bu ya. Belvico 4 gram. Terus tepung maizena. Kita mixer lagi. Kecepatan sedang Bu, jangan kecepatan tinggi ya. Nastar. Oke, selanjutnya tepung terigu. Boleh sambil kita mixer. Kenapa? Nggak suka. Siapa nggak suka? Kamu? Degus. Oh ya. Tepungnya sediakan aja 500 Bu, nggak usah 600. Kayaknya 500 aja. Pas 500. Oh, banyak ini. Ya kemungkinan 600 kali ya. Ini kan tadi 500 ya. Kalau misalnya kurang saya tambah. Oke, kita mixer lagi. Banyak ya Bu ya. Untung aja aku nggak bikin 1 kilo ya. Banyak ini. Coba, oke. Kita mixer lagi.
Tepungnya 550. Ini udah pas ya. Tepungnya 550. Pas, Bu. Adonan tidak boleh disentuh pakai tangan, Bu ya, karena tangan ini telapaknya panas. Nanti adonannya cepat keras. Pakai ini aja nyatuin. Jangan ditekan kuat, Bu ya, nggak boleh. Sudah. Selanjutnya saya bersihkan dulu ya. Coba saya cium. Wangi banget. Oke, Bu, ini adonannya sudah saya ambil sedikit. Yang banyak itu saya tutup. Masalahnya kalau kita langsung ambil sekali banyak, takutnya adonan ini kering, nanti ngaruh, nastarnya bisa keras, Ibu-ibu. Jadi ambil secukupnya, yang separuhnya itu ditutup ya, biar tidak terkena angin. Nah, ini selainya sudah ada, sudah saya bulat-bulatkan. Untuk ibu-ibunya nanti kalau mau berat adonannya tergantung selera ibu-ibu ya. Ini saya mau lihat berapa. 10 gram, Bu. Setiap satu bulatan 10 gram. 10 gram ya. Untuk ininya berapa? 3 gram. Bagus ya, Bu ya, nggak terlalu berminyak ya. Gimana, Bu? Bagus ya? Adonannya bagus. Gimana, Bu? Keren ya? Adonan nastarnya, wah cucuk banget ini, Bu. Nanti ada kok di YouTube ini resepnya saya share. Susun 10 gram ya. Adonannya lembut. Biar cepat habis. 10 gram. Adonan kulit luar 10 gram, isiannya 5 gram. 3 gram. Nanti bukunya tergantung selera mau isinya berapa. Merdeka Japo ini ya. Japo merdeka. Belanja buku, kapan dong guru aku juga dikirimin. Ini khusus Japo ya. Soalnya saya banyak berutang budi sama dia. Soalnya dia sering giveaway. Kalau dia kan nggak butuh resep tuh, Bu, ya kan? Jadi saya kirimin aja dia kue gitu ya. Wah, adonannya bagus banget nih. Lembut, Bu, adonannya. Ini spesial buat ibu-ibunya yang sering ada di YouTube saya ya. Jadi nanti ibu-ibunya mau upload ini duluan atau lapis legit? Yang mana kira-kira? Nastarnya sudah saya bulat-bulatkan ibu-ibu. Selanjutnya nastarnya kita panggang. Kita panggang dulu waktunya sekitar atau 30 menit. Setelah itu nanti kita keluarkan, kita poles, baru nanti kita panggang sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi waktunya sekitar 40 sampai 45 menit untuk mematangkan nastarnya ini. Untuk suhu ovennya itu kita panaskan dulu 5 menit di 150 derajat Celcius untuk suhu ovennya. Bisa 130, bisa 150 derajat Celcius untuk suhu ovennya. Nah, untuk memanggang nastar ini, suhu oven tidak boleh menyala dua-duanya. Jadi boleh ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau pakai suhu bawah, berarti suhu bawah aja kalian pakai. Tapi kalau ibu-ibunya mau pakai suhu atas, berarti suhu atas aja yang kalian gunakan. Nah, di sini untuk loyang yang pertama, saya mau panggang nastarnya ini untuk suhu bawah saja. Jadi api bawah saja yang saya gunakan untuk ovennya ya ibu-ibu ya. Untuk suhu yang bagian atas saya tidak nyalakan. Jadi satu suhu aja yang saya nyalakan bagian bawah, bagian atas enggak. Oke, langsung saya panggang karena ovennya sudah panas ya. Saya matikan suhu bagian atas, berarti saya memanggangnya pakai suhu bagian bawah aja. Nah, sekarang ini saya panggang ya. Saya panggang nastarnya
Oke ibu-ibu, waktunya sekitar 30 menit. Untuk memanggang oil pertama 30 menit saya panggang. Setelah 30 menit nanti saya keluarkan ibu-ibu ya, terus saya poles. Oke. Ini ada pengoles 2 kuning telur yang saya gunakan. Di sini saya pakai di sini saya bikinkan untuk resepnya aja. Nanti kalau misalnya kurang pengolesnya berarti ibu-ibu bikin lagi. Di sini saya cuma bikinkan aja yang 2 telur ya. Bisa aja nanti untuk 1 loyang itu kita bisa pakai 4 telur buat ngoles. Karena pengolesan kan bisa 2 kali bu. Kalau sekali kurang mengkilat nanti jadi 2 kali. Bisa aja nanti ini butuh lagi saya bikin ya. Cuma di sini saya kasih resepnya aja, kasih tipsnya aja. Nah ini ada hammer ya ibu ya, hammer. Terus ini ada butter oil. Nah ini untuk resep pengolesnya biar nanti hasil nastarnya ini mengkilat. Nah biasanya ada orang bikin itu pakai madu ibu-ibu ya, terus dia pakai susu kental manis. Kalau saya tidak kasih tips orang kasih susu kental manis atau kasih madu. Kenapa? Madu sama susu kental manis ini ada gulanya bu. Nah kalau misalnya kita gunakan untuk pengolesan nastar, takutnya nanti dia bisa gosong bu. Katanya orang biar mengkilat ya. Bagi saya nanti cepat gosong kuenya. Kan susu kental manis kan manis ya bu ya. Terus madu juga manis. Jadi itu kan bisa nanti bikin kue nastarnya cepat gosong bu atasnya. Jadi di sini saya tidak menyarankan. Kalau mau ya silakan ya. Nah, cuma kalau saya di sini kuning telur ya. Kalau mau lebih bagus kuning telur omega atau ayam kampung, cakep ya. Nah, di sini saya ada butter oil, biasanya orang pakai minyak goreng. Nah, kalau butter oil ini bagus dia, Bu. Nanti juga ada aroma butter gitu ya. Terus di sini saya ada pasta yang mereknya Hammer. Ibu-ibu, ini. Nanti kita gunakan secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Langsung ya. Ini kan sudah cair nih. Butter oil ya. Saya gunakan 1 sendok makan full nih. Cuma ini takaran sendok makan. Jadi kita pakai secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Ujung sendok makan. Sorry, ujung sendok makan takarannya. Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Biar apa? Biar wangi, Bu. Nah, ini boleh. Sekarang kita aduk-aduk. Wangi ya, tidak berbau amis. Sudah 30 menit atau 34 sampai 35 menit ya. Kalau misalnya kurang coklat bawahnya boleh ditambah 5 menit. Oke, Bu. Ini udah bagus ya. Pelan-pelan. Jangan sampai dia lari. Oke, tutup dulu ya. Matikan aja dulu. Oke, boleh langsung kita poles ya, Bu ya. Kita lihat bagian bawah nastarnya ini, Bu ya, cantik, matangnya bagus. Ini udah matang loh ini. Bisa dimakan kalau nggak percaya. Tinggal kita poles, ibu-ibu. Kalau misalnya agak lengket nggak apa-apa, Bu ya. Kalau misalnya kalian mau lengketin, biar nggak lari gitu. Kalau mau kayak gitu caranya. Ini baru pengolesan sekali, habis itu nanti kita poles lagi. Polesnya ini lama pasti ya. Oke, ini sudah saya poles yang pertama. Jadi tekniknya kita poles dulu sekali, polesan pertama. Setelah itu kita panggang 5 menit. Setelah kita panggang 5 menit, kita keluarkan, kita poles lagi sekali, Bu ya. Baru kita panggang lagi 10 menit. Sudah matang itu ya. Untuk suhu apinya tergantung ibu-ibunya, mau masih tetap pakai suhu bagian bawah atau atas. Kalau saya gunakan suhu
api atas. Jadi bagian bawah sudah saya tidak gunakan. Di awal aja tadi saya gunakan kan manggang 35 menit, Ibu-ibu ya. Suhu bawah saya gunakan 150. Nah, sekarang untuk bikin kering atasnya, mematangkan bagian atasnya, saya matikan suhu open bagian bawah. Yang saya nyalakan atasnya aja. Suhu opennya 130 sampai 150, tergantung suhu open kalian masing-masing. Kalau mau 130 oke. Lebih bagus sih 130 ya, lebih amannya. Biar nanti tidak terjadi keretakan ya. Kalau misalnya suhu opennya kurang maksimal, boleh 150. Intinya jangan lewat di atas 150. Hanya api atas aja ya Bu ya. Oke, sekarang kita panggang 5 menit. Oke, suhu opennya sudah 130 derajat Celcius. Sekarang saya panggang 5 menit dulu ya. Saya panggang 5 menit. Api atasnya aja Bu yang saya nyalakan ya, 5 menit. Oke. Suhu opennya 130. Sudah 5 menit Ibu-ibu, saya keluarkan dulu. Oke, sudah 5 menit Bu, saya keluarkan. Selanjutnya kita polesan kedua. Pelan-pelan. Oke Bu, ini polesan kedua. Karena sudah dipanggang 5 menit di dalam oven, saya poles lagi. Sangat betul-betul mengkilat warnanya. Cantik. Jadi nanti ibu-ibu kalau mau warna kuning telurnya lebih terang ya, ini saya kasih pewarna kuning telur tadi. Maaf ya Bu ya, saya tidak kasih lihat tadi. Mereknya Topiko. Kuning telur terang ini ya. Ini saya kasih secukupnya. Ini cantik banget warnanya, makanya warnanya lebih terang. Oke. Lanjut. Aduh, cocok banget Bu warnanya. Gila. Kayak ini loh. Kayak apa ya? Kayak apa sih? Kayak nastar sultan gitu loh Bu. Nastarnya kayak sultan. Nastar sultan gitu loh Bu. Margarinnya, margarin apa? Pengoles. Margarin pengolesnya kah? Cantik banget ya Bu ya. Kalau pengolesnya pakai butter oil ibu-ibu. Kuning telurnya 3, butter oilnya 1 sendok makan. Pewarna kuningnya secukupnya. Pewarna kuning terang atau muda secukupnya, ya. Aduh Bu, bagus banget. Ya Allah, subhanallah. Oh, bagus banget loh Bu. Mewah. Benar nggak Bu? Mewah ya. Warnanya centes banget Bu. Aduh. Kalau tadi sih juga bagus, cuma agak pucat dia yang tadi itu. Karena kuning telurnya kurang warnanya. Yang ini pas. Butter oil itu apa? Butter oil itu kayak patisi gitu loh, patisi. Kayak patisi dia. Coba ke Google. Tulis butter oil, nanti muncul. Untuk pemanggangannya yang kedua, sama. Ibu-ibu bisa memilih api bawah atau api atas. Kalau misalnya ibu-ibu mau api atas, berarti api bawah nggak usah dinyalakan. Kalau ibu-ibu maunya suhu di bagian bawah yang menyala, berarti atas nggak dinyalakan. Kayak gitu ya. Oke, langsung 10 menit kita panggang. Atau paling lamanya 12 menit. Oke ibu-ibu, sudah saya letakkan di dalam oven. Setelah saya panggang, kita panggang sekitar 10-12 menit. Oke, sudah matang nastarnya. Pagi-pagi ambiar. Wow, cantik sekali, lumer, ibu ya. Bu, ini nastarnya ya, belah. Ah, seperti ini Bu ya, mengkilat. Cantik kali.
Ini lumer. Belah dulu. Ada pisau mah. Ini Bu ya. Wah, lumer banget. Seperti ini Bu. Lumer. Ah. Ya. Lumer. Oke. Aduh, enak banget Bu. Rasanya lumer, crispy gitu. Pokoknya mantul lah. Ada rasa susunya strong. Karena ada Master Chewy-nya, itu yang bikin enak juga Ibu ya. Oke Bu ya, ini. Lumer sekali. Lumer.